Kemudian nomor 3, menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Ini berhubungan juga dengan peraturan perundang-undangan tadi, yang mana tujuan mengurangi biaya akibat resiko yang tidak dapat dihindari. Kemudian nomor 4, mendukung keberlangsungan operasional. Nomor 5, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dan nomor 6, menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan. Jadi legalitas aset itu dalam perusahaan meliputi seluruh ketentuan terkait status hukum, dokumen, perizinan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar sahnya perusahaan untuk memiliki, menguasai, menggunakan, mengelola, dan mempertahankan asetnya. Jadi yang isu sekarang itu kan banyak perusahaan kayak di PTPN itu adanya penggarapan lahan. Penggarapan lahan untuk oleh masyarakat itu termasuk masalah legalitas aset. Jadi artinya apa? Kalau tanah perusahaan itu ada yang digarap masyarakat, berarti ada dokumen-dokumen, surat-surat yang dipertanyakan sah atau tidaknya. Itu termasuk contoh legalitas aset. Jadi dalam proses legalitas aset itu, proses manajemen risikonya itu dimulai dari identifikasi. Kita identifikasi dulu apa-apa saja dokumen-dokumen kita itu untuk menjamin status hukumnya. Identifikasi risikonya apa saja, kemungkinan itu terjadi, kemudian penyebabnya apa dan dampaknya apa. Setelah diidentifikasi, kemudian risiko-risiko tadi itu dikelompokkan mana dia yang masuk kesalahan administrasi, itu resikonya rendah, kayak warnanya hijau. Kemudian yang warna kuning ini resiko sedang, itu misalnya sengketa batas lahan. Nah itu sering juga itu batas patok tanah. Nah itu kan sering juga masalah. Kemudian itu yang warna oranye itu resikonya tinggi, sertifikat yang tumpang tinggi. Nah ini kalau kita itu kan kadang-kadang kita kalau punya tanah Pak Bu, kadang-kadang kan di surat tanah itu ada yang SHM, ada yang surat zaman, ada yang surat KDS. Nah, itu kan termasuk sertifikasi yang tumpang tinggi. Artinya dia sahnya itu dipertanyakan juga. Terus, nah ini dia resiko yang sangat tinggi. Ini warna merah. Ini dia klaim masyarakat adat. Nah kebetulan di daerah kita di Indo itu kan nggak ada tanah-tanah adat itu. Yang kalau sudah ada menyangkut tanah adat itu repot memang, karena dia kan nggak pakai surat, dia berdasarkan turun-temurun. Jadi setelah dianalisis, kemudian dibuat strateginya untuk menghadapi risiko itu. Itulah ada verifikasi, ada pemetaan, ada sosialisasi, kemudian ada penguatan hubungan dengan masyarakat sekitar, kemudian ada penyediaan mekanisme penanggulangan. Setelah dibuat strateginya, dimulailah proses penyelesaiannya, misalnya negosiasi langsung, atau mediasi, konsiliasi, atau penyelesaian melalui jalur hukum. Nah setelah ada proses penyelesaian, baru ada monitoring dan evaluasi. Monitoring ini artinya semua proses manajemen risiko ini sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya dimonitoring lah apakah dia berjalan dengan baik atau tidak. Nah ini tadi yang saya bilang kalau di perkebunan ya, ada isu strategisnya top 5 risiko itu tumpang tinggi HGU. Nah ini sering kalau di pinjauan saya belum dengar sih ada nggak yang digarap masyarakat. Kalau nomor 2 ini ada perbedaan tentang kawasan hutan. Nah kita juga kayaknya lingkungan perkebunan kita jauh dari hutan itu. Kemudian ada penguasaan kembali lahan oleh Satgas PKH. Kemudian ada konflik masyarakat. Nah ini juga kayaknya kalau di tempat kita ini kecil. Kemudian ketika sesuai perizinan historis. Nah mungkin inilah yang menjadi masalah kalau di sini. Itu berkaitan dengan surat-surat tanah itu sendiri. Nah kesimpulannya dari penerapan manajemen risiko pada
andil dalam pengendalian manajemen resiko. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Saya sampaikan